Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Mutira Rizky dengan NIM 666122040 dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan analis saya mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, faktor eksternal dari Polri. Dengan maksud untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Strategi. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengatur lalu lintas. Yang pertama ada visi dari Polri, yaitu terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini sudah sesuai dikarenakan berorientasi kepada masa depan, yaitu dibuktikan dengan terdapat kata terwujudnya. Selanjutnya ada misi dari Polri, yaitu yang pertama, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa. Ini sudah sesuai dengan orientasi masa kini karena terdapat kata kunci melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Misi kedua yaitu memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Ini sudah sesuai dengan orientasi masa kini karena terdapat kata kunci memberikan. Yang ketiga, mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Ini sudah sesuai dengan orientasi masa kini karena terdapat kata kunci mendorong. Yang keempat, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ini juga sudah sesuai dengan orientasi masa kini karena terdapat kata kunci menegakkan. Yang kelima, menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. Ini sudah sesuai juga dengan orientasi masa kini karena terdapat kata kunci menjamin. Adapun tujuan dari Polri yaitu pertama, menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menetapkan regulasi dan penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan SDM Polri yang profesional. Yang keempat, modernisasi pelayanan Polri. Yang kelima, menerapkan manajemen Polri yang berintegrasi dan terpercaya. Selanjutnya ada sasaran dari Polri, yaitu penurunan angka kejahatan dan gangguan keamanan dalam setiap tahunnya. Ini belum smart karena tidak ada batasan waktu. Yang kedua, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan setiap harinya. Ini belum smart karena tidak ada batasan waktu dan tidak dapat diukur. Yang ketiga, pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang mencerminkan identitas bangsa di setiap saat. Ini juga belum smart karena tidak ada batasan waktu dan tidak dapat diukur. Yang keempat, pemberantasan tindak pidana, korupsi, dan peningkatan integritas sistem hukum dalam setiap tahunnya. Ini sudah sesuai smart karena dapat diukur dan ada batasan waktu. Yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup setidaknya 5 kali dalam setahun dan mencapai target-target keberlanjutan. Ini sudah sesuai konsep smart karena dapat diukur, masuk akal, dapat dicapai, serta ada batasan waktu. Selanjutnya ada faktor internal dari Polri. Faktor internal ini terdiri dari mesin, material, metode, dan juga market. Faktor internal dari Polri yaitu profesional, patuh pada aturan, dan juga adil. Yang kedua, material, ini ada pistol, lalu ada alat tulis kerja, selanjutnya ada radio portable, lalu ada rompi anti peluru. Yang ketiga ada money, ini dari anggaran dari pemerintah. Selanjutnya ada mesin, yaitu mobil patroli, CCTV, sistem identifikasi sidik jari, komputer, dan juga handphone. Metode yaitu patroli di daerah-daerah rawan kejahatan untuk mencegah kejadian kriminal. Yang kelima ini ada market, yaitu ada Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Selanjutnya ada faktor eksternal dari Polri, yaitu yang pertama ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Yang kedua masyarakat, yang ketiga media massa, yang keempat Komisi Kepolisian Nasional, yang kelima Komisi Kepolisian Independen, yang keenam Perusahaan Industri, dan yang ketujuh Interpol. Terakhir terdapat analisis SWOT EVAS Polri, yaitu ada peluang dan juga ancaman. Yang pertama di peluang yaitu ada kebijakan Kapolri dengan bobot 0,113 dengan rating 8 dengan skor 0,904. Yang kedua ada sarana dan prasarana dengan bobot 0,100 dengan rating 6 dengan skor 0,600.
Yang ketiga ada dukungan anggaran dengan bobot 0,106 dengan rating 8 dengan skor 0,848. Selanjutnya ada manajemen kegiatan dengan bobot 0,093 dengan rating 6 dengan skor 0,558. Selanjutnya yang terakhir di peluang yaitu terdapat manajemen media dengan bobot 0,097 dengan rating 6 dengan skor 0,582. Selanjutnya ada di ancaman, yaitu yang pertama ada patroli proaktif dengan bobot 0,097 dengan rating 2 dengan skor 0,194. Yang kedua ada sinergi dengan masyarakat di medsos dengan bobot 0,095 dengan rating 3 dengan skor 0,285. Selanjutnya ada intensifikasi hubungan Thomas dan Toga dengan bobot 0,103, ratingnya 3 dengan skor 0,309. Selanjutnya ada pemberdayaan call center dengan bobot 0,096 dengan rating 2 dengan skor 0,192. Terakhir yaitu ada observasi keamanan daerah dengan bobot 0,100 dengan rating 4 dengan skor 0,400. Analisis SWOT, faktor strategis internal dari Polri, yaitu yang pertama ada masyarakat kooperatif dengan Polri, yang kedua perbaikan persepsi publik melalui media, yang ketiga kerjasama dengan stakeholder terkait, yang keempat intensifikasi komunikasi Polri di medsos, yang kelima pembentukan FKPM sektor ilegal. Terdapat juga kelemahannya yaitu ada residivis kejahatan jalanan, yang kedua senjata api ilegal, yang ketiga iklim ikan bondet, yang keempat jaringan perilaku kejahatan, yang kelima senjata tajam. Bobot dari masyarakat kooperatif dengan Polri ini yaitu 0,101 dengan rating 6, skornya 0,811. Keterangannya jangka menengah. Yang kedua ada perbaikan persepsi publik melalui media. Ini bobotnya 0,104 dengan rating 7 dengan skor 0,730 jangka panjang. Selanjutnya ada kerjasama dengan stakeholder terkait dengan bobot 0,096 dengan rating 6, skornya 0,672 dengan jangka menengah. Yang keempat, intensifikasi komunikasi Polri di medsos dengan bobot 0,096, ratingnya yaitu 6 dengan skor 0,670. Ini termasuk jangka menengah. Yang kelima, pembentukan FKPM sektor ilegal dengan bobot 0,100 dengan rating 6 dengan skor 0,799 jangka menengah. Terdapat kelemahan yaitu yang pertama residivis kejahatan jalanan. Terdapat kelemahannya yaitu yang pertama residivis kejahatan jalanan dengan bobot 0,105 dengan rating 2 dengan skor 0,210 yaitu jangka pendek. Yang kedua, senjata api ilegal dengan bobot 0,101 dengan rating 2 dengan skor 0,202 yaitu jangka pendek. Iklim ikan bondet ini termasuk jangka pendek dengan bobot 0,099 dengan rating 2 dengan skor 0,197. Yaitu selanjutnya ada jaringan pelaku kejahatan dengan bobot 0,103 dengan skor 2 dengan rating 2 dengan skor 0,206. Ini termasuk jangka pendek. Yang terakhir ada senjata tajam yaitu dengan bobot 0,095 dengan rating 1, skornya 0,095. Yaitu termasuk jangka pendek. Sehingga SO-nya adalah yang pertama menggunakan sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan secara maksimal dengan manual maupun secara internet dengan bobot 0,5 dengan rating 1 dan juga total dengan rating 3 dan dengan skor 1,5. Yang kedua, menggunakan dasar aturan UU Keterbukaan Informasi Publik dan STR atau surat Telegram Kapolri sebagai dasar pintu masuk untuk melakukan prioritas penanganan tindak pidana korupsi dengan bobot 0,5 dengan rating 4 dengan skor 2. Selanjutnya ada WO. Yang pertama, mengkoordinasikan setiap langkah penanganan dalam penyidikan maupun penyidikan kepada tim asistensi Polda sehingga langkah lebih tertata karena tim yang sudah berpengetahuan dengan bobot 0,6 dengan rating 5 dengan skor 3.
Selanjutnya yang kedua, mengintenskan hubungan koordinasi dengan instansi samping yang mendukung pelaksanaan tipikor sehingga tercipta hubungan yang baik dengan bobot 0,4 dengan rating 4 dengan skor 1,6. ST-nya yaitu, pertama, dengan dimilikinya anggota yang siap melaksanakan lembur, maka dapat diterapkan pada kinerja yang total mengerjakan pelaku kejahatan dengan bobot 0,3 dengan rating 2 dengan skor 0,6. Selanjutnya, dengan adanya dana anggaran yang besar dalam menangani tindak pidana korupsi, maka biaya penyidikan dapat tercukupi dengan bobot 0,6 dengan rating 4 dengan skor 2,4. Selanjutnya WT, yang pertama merumuskan perencanaan penyelidikan atau penyidikan yang digunakan sebagai acuan dalam bertindak dengan bobot 0,45 dengan rating 3 dengan skor 1,35. Selanjutnya, memberikan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Kasubnit dalam mengawasi anggota serta kewenangan penyidik yang dapat dilakukan dalam tipikor dengan bobot 0,5 dengan rating 4 dengan skor 2. Sehingga diagram SWOT dalam Polri ini berada di kuadran 3, yang artinya Polri melakukan strategi turnaround dengan memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan. Selanjutnya ada balance score. Balance score yang pertama yaitu ada pemasukan dan pengeluaran Polri. Pemasukan Polri ini berasal dari APBN dengan jumlah 111 triliun 20 miliar rupiah. Dengan pengeluaran yang pertama, program dukungan manajemen dengan total 49,557 triliun dengan persentase 44,65%. Yang kedua, program modernisasi sarana dan prasarana dengan total 36,16 triliun dengan persentase 23,1%. Yang ketiga, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban dengan total 16,7 triliun dengan persentase 15,11%. Yang keempat, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan menghabiskan 5,29 triliun dengan persentase 4,77%. Yang kelima, adanya program profesionalisme sumber daya manusia yang menghabiskan 3,9 triliun dengan persentase 2,87%. Yang terakhir, sisanya masuk ke RAPBN dengan total 18,21 triliun dengan persentase 9,41%. Sumbernya dari Databox tahun 2022. Selanjutnya ada poin customer satisfaction. Yang pertama adanya kinerja Polri dengan persentase 50%, yang kedua penegakan hukum dengan persentase 25%, yang ketiga program quick wins dengan persentase 25%. Sumbernya dari Tribun News 2022. Yang ketiga ada poin learning and growth. Yang pertama yaitu adanya peningkatan keterampilan karyawan dengan persentase 40%, yang kedua pembinaan karir dengan persentase 30%, yang ketiga penyelenggaraan pembinaan manajemen strategi Polri dengan persentase 30%. Sumbernya itu dari polri.go.id tahun 2022. Yang terakhir, poin internal. Adanya SOP menerima laporan atau pengaduan masyarakat melalui alat komunikasi, yaitu memberikan salam kepada pelapor dengan persentase 10%, yang kedua menanyakan maksud dan tujuan laporan dengan persentase 7%, yang ketiga meminta identitas pelapor dan nomor yang bisa dihubungi kembali dengan persentase 10%, yang keempat menganalisa laporan atau pengaduan yang diterima apakah terdapat unsur pidana oleh tim beserta anggota piket fungsi yang berwenang dengan persentase 14%. Yang kelima, apabila terdapat unsur pidana, maka segera ditindaklanjuti dengan persentase 5%. Yang keenam, apabila tidak terdapat unsur pidana, maka kepada pelapor diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan persentase 5%. Yang ketujuh, menghubungi quick response untuk menindaklanjuti laporan yang terima dengan mendatangi TKP atau tempat yang telah ditentukan oleh dengan persentase 15%. Yang kedelapan, menerima laporan dari quick response mengenai keadaan awal TKP dengan persentase 7%. Yang ke-9, kanit SPKT beserta piket fungsi melakukan TPT-KP dengan persentase 17%. Yang ke-10, membuatkan surat laporan polisi dan kemudian diarahkan kepada fungsi research untuk ditindaklanjuti dengan persentase 6%. Yang ke-11, pelapor menerima surat tanda bukti lapor dari SPKT dengan persentase 4%. Kemudian ada juga SOP menerima laporan atau pengaduan masyarakat langsung ke SPKT. Yang pertama, memberikan salam kepada pelapor dengan persentase 10%. Yang kedua, mempersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan dengan persentase 5%. Yang ketiga, menanyakan maksud dan tujuan pelaporan dengan persentase 7%. Yang keempat, meminta identitas pelapor dengan persentase 7%. Yang kelima, menanyakan tentang isi laporan atau pengaduan, memeriksa dokumen atau surat yang dilaporkan dengan persentase 2,5%. Yang keenam, menganalisa laporan atau pengaduan yang diterima
dengan persentase 10%. Yang ketujuh, apabila terdapat unsur pidana maka segera ditindaklanjuti dengan persentase 3%. Yang kedelapan, apabila tidak terdapat unsur pidana maka kepada pelapor diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dengan persentase 5,5%. Yang kesembilan, menghubungi quick respon untuk menindaklanjuti laporan yang diterima dengan persentase 15%. Yang ke-10, menerima laporan dari menghubungi quick respon untuk menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mendatangi TKP atau tempat yang telah ditentukan oleh pelapor dengan persentase 15%. Yang ke-10, menerima laporan dari quick respon mengenai keadaan awal TKP dengan persentase 10%. Yang ke-11, kanit SPKT beserta piket fungsi melakukan TKP dengan persentase 17%. Yang ke-12, membuatkan surat laporan polisi dan kemudian diserahkan kepada fungsi resource untuk ditindaklanjuti dengan persentase 7%. Yang ke-13, membuatkan surat pengantar visum dan diantar ke rumah sakit Bayangkara oleh petugas dengan persentase 7%. Selanjutnya ada pun standar waktu proses penerimaan laporan polisi dengan yang pertama, koordinasi dengan pihak reskrim 5 menit dengan persentase 30%. Sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.